open your eyes, jangan berkedip. Kesempatan ini kita masih di konten kita ya, kita masih bicara tentang katarak. Oke, dokter. Tapi yang menjadi pembicaraan utamanya adalah bagaimana teknik anestesi yang kita pakai dalam operasi katarak. Oke, siap. Karena terjadi perkembangan teknik yang berkembang terus. Betul. Yang dahulu ada dilakukan bius anestesi umum dan injeksi. Untuk selanjutnya kita serahkan sama Putri memandu acara kita ini. Oke. Oke, baik. Jadi sahabat Dokter Irsad, balik lagi sama kita berdua, sama saya, Dokter Putri dan Dokter Irsad. Jadi hari ini kita mau bahas tentang seputar bius pada operasi katarak, ya dok ya. Oke, nah kita mulai aja kali ya dok. Untuk Ya, pertanyaan yang pertama nih, tadi udah sempat dibahas di awal. Sebenarnya teknik pembiusan pada operasi katarak itu ada apa aja sih dok? Boleh tolong dijelasin? Ya. Sebenarnya tekniknya dua macam. Ada dua macam, oke. Bius umum atau anestesi umum dan anestesi lokal. Oh, oke. Jadi ada kondisi tertentu tidak bisa dilakukan bius lokal. Seperti orang yang gangguan jiwa. Oh iya, betul. Gitu. Itu lebih nyaman dikerjakan untuk bius umum. Oke, jadi memang ada beberapa tergantung pasiennya sendiri Pasien ya, Dok, sendiri. ya? Dan itu Kemudian juga, yang bius lokal ini yang berkembang oh oke. Jadi memang dari bius lokal, dahulu, tapi sekarang masih ada biusnya injeksi namanya retrobulbar dan peribulbar. Oh gitu. Itu betul-betul karena dipilih biasanya untuk pemula. Itu lebih memilih itu tujuannya apa? Supaya operasinya kan kalau pemula kan agak lama, Betul. sehingga diberikan kenyamanan untuk operator. Oke. Jadi dan matanya tidak bergerak. Seperti bius umum ya dok ya? Iya. Cuma kita injeksi Bukan. gitu ya dok ya? Oh. Jadi itu peribulbar dan retrobulbar. Retrobulbar. Oke. Ada juga yang dikatakan parabulbar. Oh ada juga dok? Ada. Itu namanya seperti subkonjuktiva dan subtenon. Tapi matanya bisa bergerak. Oh, masih tetap bisa gerak gitu Masih matanya bergerak. dok? Ya? Berbeda dengan Yang tadi injeksi retrobulbar retrobulbar. dan peribulbar. Oh oke. Yang banyak digunakan sekarang untuk operasi katarak itu ada tetes mata. Tetap lokal ya dok Lokal ya? saja. Tetes mata aja udah Tapi ada bisa. juga yang mengerjakan tanpa tetes. Wow, keren banget dok. Iya. Berarti dibiarin gitu aja gitu dong maksudnya? Ya, ada cara-cara lain. Oke. Tapi sebenarnya tidak perlu kita mengambil resiko. Betul. Jadi kita minimal kita gunakan Yang tetes ya dok. tetes saja. Kenyamanan dan resikonya Kenyamanan. tetap harus dipikirkan ya dok ya oleh operatornya sendiri gitu teman-teman. Oke, berarti tadi kan dokter Irsad udah bahas nih tentang seenggaknya ada dua nih yang tadi bius umum sama bius lokal. Nah yang sering kan dipakai sekarang bius lokal ya dok, pakai tetes aja nih. Tetes mata aja kita udah bisa operasinya tuh udah nyaman gitu ya dok. Nah kira-kira obat tetes mata yang untuk pembiusan ini yang dipakai tuh seperti apa sih dok? Maksudnya cara kerjanya atau lama kerja ini bertahan berapa lama gitu? Ya. Kalau untuk operasi sekarang ini kan teknik operasinya kan yang kita katakan sebagai pakoemulsifikasi. Ya betul. Jadi operasinya juga tidak terlalu lama, 15 sampai 20 menit. Cepat sekali dok. Kemudian operasi di daerah kornea. Oke. Jadi itu tidak berdarah. Tidak berdarah ya dok ya Jadi operasinya? kornea itu hanya ada saraf perasa Tidak yang ada kita katakan pembuluh sebagai saraf dari sensorik. Oke. Jadi cukup dengan tetes saja. Kenapa tetes? Karena dia bekerja cepat, walaupun sebentar. Karena operasi PECO juga cepat, Nggak lama ya dok tidak ya? terlalu lama. Jadi kalau agak lama, berarti kita harus melakukan penetesan ulang. Iya betul. Oh gitu ya dok. Jadi memang lebih efektif juga ya dok ya Efektif, untuk saat ini ya. ya. Dan pasiennya juga nggak harus di bius umum ya dok ya. Ya, tidak Nyaman dilakukan lah. injeksi, Iya betul. Dan pasien bisa langsung pulang ya dok. langsung pulang. Nah gitu teman-teman. Jadi untuk saat ini memang banyaknya dipakai
operasi katarak itu obatnya obat tetes aja gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nah apa namanya, obat bius yang biasa digunakan itu kira-kira ada beberapa jenis atau kita pakai ada apa aja sih dok sebenarnya? Ya, memang berbeda. Kalau untuk injeksi seperti peribulbar retropulbar biasanya kita menggunakan lidokain atau silokain digabung sama campur biasanya dengan yang lebih lama kerjanya, bupipakain namanya. Jadi itu bisa 2-4 jam. Oh, lama ya dok Lama. ya? Tapi kalau untuk Yang tetes lokal itu lokal. Lama kerjanya berapa tuh dok? tetrakain. Oh, tetrakain biasanya kita Tetrakain, pakai. tapi nama dagangnya sudah biasa kita sebut saja pantokain. Iya, oke. Semua orang udah tahu kan. Udah tahu. Nanti kita lihatin aja gambarnya. Iya, nanti ada pantokain ya. Kita ada liatin aja. warna. Wah, warnanya tidak dikenal. Iya. Oke, nah kira-kira ada ini nggak sih dok? Ada apa namanya, sesuatu yang harus kita perhatikan nggak sih dalam menggunakan obat tetes itu, obat tetes bius itu? Ya, pertama kalau pantokain kan ada konsentrasi. Iya betul. Ada 0,5%, 1%, dan 2%. Obat itu sediaannya ya dok ya? Nah, jadi Sediaannya konsentrasinya harus kita perhatikan. Oke. Kita pilih aja yang 0,5 atau 1%. Itu yang biasa digunakan buat operasi katarak ya dok Iya. ya? Oke. Kalau yang 2% takutnya nanti terjadi pengelupasan kulit kornea itu. Jadi Jadi kita padahal mau jadi operasi akhirnya jadi buram matanya. iya. Jadi kita pilih yang konsentrasi Lebih rendah ya dok yang ya? lebih rendah. Jadi cara kerjanya biasanya kita kasih tahu dulu pasien yang mau dioperasi. Tetesan pertama itu agak perih. Oke, memang itu efeknya ya dok Ya kadang-kadang terlihat matanya merah. Jadi pasiennya kalau untung aja dia agak melihat. Kalau dia melihat dia kok matanya merah gitu kan. Ya, kita yang melihat ini efeknya kita. ya dok ya? Jadi tetesan pertama biasa lebih perih. Oh. Setelah itu kita tetes Nyaman lagi. ya dok ya? Tidak 10. terasa. Selama 10 detik dia sudah berefek kalau tetes. Jadi cepet banget ya, 10 Cepat. detik udah bisa Langsung dirasakan lebih apa namanya, anestesi. jadi nggak kerasa gitu ya dok Anestesi. ya? Anestesinya udah bekerja selama 10 detik teman-teman. Jadi Keren kita terangkan, banget. kita tambahkan lagi, kita tekankan lagi operasi katarak sekarang di daerah kornea. Tidak ada pembuluh darah di situ. Jadi operasi teknik PECO itu operasi di daerah kornea. Di daerah kornea itu hanya ada saraf perasa Rasanya atau saraf sensorik. Oke, nah makanya kita pilih obat lokal aja Cukup ya dok? tetes saja Tetes sudah matanya bisa udah cukup. bikin nyaman. Iya, betul. Oke, keren banget nih dok materinya tentang pantokain. Tapi jangan harus jangan lupa juga dok, maksudnya untuk obat bius itu tidak dijual bebas ya dok ya? Oh tidak. Iya. Kita perhatikan aja di apanya. labelnya nanti kita Botolnya kasih ya. kita lihat botolnya di ada botolnya. lambangnya itu. Yang warna merah itu ya dok. Jadi memang tidak bisa dijual bebas ya teman-teman, dan itu memang hanya penggunaan bagi tenaga kesehatan aja gitu, dan memang dalam kondisi-kondisi tertentu. Jadi untuk misalnya orang ada matanya mengganjal dia tetes, Nggak boleh. nanti mengganjalnya hilang tapi beda asingnya masih ada. Iya. Jadi memang harus hati-hati dalam penggunaan obat tetes mata pada yang bentuknya apapun ya dok ya. Benar. Jadi lebih baik tetap harus kalau ada masalah mata, Periksa ke dokter mata. betul. Jadi harus periksa ke dokter mata teman-teman. Oke, jadi untuk materi hari ini seru banget sih dok. Semoga teman-teman dari sahabat dokter Irsyad semua yang di rumah bisa paham dan jadi semakin nggak takut gitu kalau Nggak ada yang takut, mau ngasih tahu bahwa- operasi katarak gitu. Ya operasi katarak sekarang lebih nyaman, Lebih nyaman, lebih cepat. lebih cepat. Dan recovery-nya lebih cepat juga Lebih cepat ya dok. juga. Iya. Oke, gitu aja teman-teman untuk materi hari ini ya dok ya. Ya. Oke, dokter mungkin ada mau tambahan? Ya jangan lupa Oh iya, supaya kita Terus makin berkembang. semangat Iya, dan makin berkembang semangat. channel kita ini. Jangan lupa subscribe, like, Comment, komen, and- dan tekan tombol loncengnya. dan share jangan lupa teman. Share ya kalau bermanfaat. Oke, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.